Saya kira semua orang tahu ya karakteristik orang Bali. Pendiam, nurut, gak banyak omong, kerja, itu. Terkenal tuh. Nah, kalau kerja dulu di luar itu terkenal orang Bali itu. Jadi kalau udah orang Bali sign in, semua bos senang tuh. Gitu. Jadi itulah karakteristik daripada anak Bali. Tidak punya sejarah konflik rasis, apalagi agama, tidak pernah. Dan baru kali ini puncak nih 2 tahun kemarin ini. Dulu pernah tahun 84 ya. Gitu. Jadi karena keluguan ya orang Bali hingga 50 tahun sampradaya bisa berkembang biak di Bali. Akhirnya menjadi semakin panas. Karena mereka didukung sebagian besar oleh intelektual. Baik itu politisi, kemudian birokrat, kemudian ekonom, rohaniawan, bahkan akademisi di kampus-kampus. Kita lihat kampus tak berani membahas soal Tuhan berwujud manusia. Sementara sampradaya yang masuk sini rata-rata semua Tuhannya adalah manusia. Jadi itu. Dan kemudian semakin membabi buta. Mereka bernafsu sekali. Kalau kita lihat konflik ini, mau kita urai, hanya satu pertanyaan pertama tuh. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Itu aja. Dari situ berkembang nanti bisa tahu. Keputusan daripada SKB ini yang ditandatangani oleh Atu Sukarat sebagai Ketua MDA dan Bapak Sudiana sebagai PHDI Bali waktu itu didukung oleh Bapak Gubernur, maka yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah sampradaya. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah Gama Bali, Hindu Bali, Kristen Bali. Itu yang diuntungkan. Jadi itulah sebabnya kenapa mereka membombardir terus, berjuang agar supaya keberadaan mereka tetap eksis dengan segala cara. Tidak heran kalau Pak Gubernur Koster diserang terus dengan segala daya upaya. Begitu juga Ratu Sukat. Sampai-sampai menyerang pribadi. Pak Gubernur pernah diserang pribadi Ibu Koster. Ratu Sukat bisikannya diobat-abit soal ratu dan sebagainya. Nah, ketika orang menyerang pribadi, berarti mereka sudah kehabisan peluru. Sudah tumpul argumentasinya. Tidak punya ketajaman argumentasi. Sehingga mereka menyerang pribadi. Jadi itulah ciri-ciri daripada intelektual yang kekurangan ilmu untuk berargumentasi. Sama kayak sekarang. Mereka menyerang, dikatakan Ratu Sukat orang yang provokator ulung. Kemudian dikatakan mengusir sweeping yang dihembuskan oleh media, kemudian digoreng-goreng lagi sehingga mempengaruhi. Lumayan juga di netizen terpengaruh terhadap dua kata itu, usir dan sweeping. Padahal Ratu Sukat tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, efek daripada kata usir dan sweeping ini bias dia. Timbullah hujatan-hujatan kepada Ketua MDA Ratu Sukat. Ya, itu penglingsir. Nah, sampai-sampai mereka bernafsu melaporkan ke Polda, Dumas, Pengaduan Masyarakat. Kita sebagai pejuang tahu juga hukum, tersenyum aja melihat kelakuan tindakan-tindakan seperti ini. Jadi pelintir-pelintir ya. Bagaimana mungkin seorang Ketua MDA, Dharma Kerta PHDI, sekaligus Ketua FKUB punya niat untuk mengadu domba, punya niat untuk menebarkan kebencian. Jadi apa yang dilakukan oleh Ratu Sukat adalah melakukan kewajibannya, memang seperti itu. Karena sampradaya sudah mendarah daging, masuk ke tulang sumsum, merusak tatanan. Sehingga perlu beliau mengingatkan agar supaya tidak terulang lagi. Karena dulu sudah pernah dilarang tahun 84. Begitu untuk ISKON, kemudian tahun 94 juga dicabut oleh Dirjen Mas Hindu. Banyak kajian pada waktu itu. Kalau nggak salah dari Kodim 7 Wirabuana,
kemudian dari Kejaksaan, dari Dirjen, PHDI, dan Pemprov. Hampir sama hasil kajiannya, yaitu bahwa Saibaba ini bukan agama, tetapi sebuah aliran yang anggotanya juga tidak hanya umat Hindu tetapi umat lain. Kemudian juga pengkultusan guru, pemujaan terhadap guru terlalu berlebihan, bahkan kitab-kitab agamanya tidak merujuk kepada Shruti. Nah, ini kan berpotensi merusak keimanan, menimbulkan satu konflik horizontal, mengganggu ketertiban umum, sehingga direkomendasikan untuk dicabut. Nah, produk-produk hukum zaman dulu semua bersumber kepada Pancasila, ya. Jadi nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila merasuk kepada seluruh pasal-pasal produk-produk hukum kita. Jadi kalau pada zaman dulu telah melanggar hukum, apakah sekarang tidak melanggar hukum? Apakah nilai-nilai Pancasila tergantung dari rezim? Maknanya, tafsirnya, ketika mereka bereaksi melaporkan, ya kita senang nih. Nah, cuman sekarang pertanyaannya adalah, apakah tuduhan-tuduhan mereka memenuhi unsur-unsur pidana daripada apa yang mereka laporkan? Apakah tidak terbalik? Saya tidak mau berbicara soal pasal di media sosial, tetapi saya akan berikan satu ungkapan nak Bali yang cukup dikenal. Nyen ngeteko teu mataluh. Ya, itu saja. Artinya, siapa yang mengatakan provokator, bisa jadi dia adalah provokator. Kita lihat saja nanti hasilnya, ya. Semua orang harus paham bahwa kami ini berjuang hanya satu, untuk menjaga, melestarikan adat, tradisi, dan budaya Bali. Tuduhan-tuduhan mereka seperti feodal, politik, semuanya tidak beralasan. Saya sering terangkan, terlalu mahal Bali dipertaruhkan untuk politik. Feodal apalagi. Bahkan banyak kejadian-kejadian di Bali seperti LPD, kemudian ada kemarin demo Desa Adat Intaran, ada lagi kasus-kasus desa adat, bahkan etnis kemarin ada bentrok di mana tuh, di Pedungan kayaknya ya, itu semua dituduhkan karena tidak becusnya MDA. Apa hubungannya? Besok-besok ada orang tabrakan di mana? Di jalan, ketua MDA juga nggak becus kerja, ya, karena di Bali semua di wewidangan adat. Kan lucu. Ya, jadi mereka menghembuskan berbagai macam cara untuk merendahkan ketua MDA. Jadi bagaimanapun apapun alasannya, kalau nak Bali, tidak mungkin dia menyerang orang yang mau mempertahankan, melestarikan, menjaga adat, tradisi, budaya, dan agama Bali. Nggak ada. Kecuali orang-orang Sampradaya dan kroni-kroninya. Ya, itu aja. Ciao.